ya ya nggak apa-apa trauma, cuma maksudnya kan kita kan ya namanya orang berteman sama siapa aja gitu. Kalau orang tua mah ya namanya anak berteman sama siapa yang penting baik gitu. Kalau nggak pacaran juga ya namanya berteman kan sama siapa aja, teman sama siapa aja. Toh kalaupun jodoh, kalau memang udah waktunya ada pasti juga akan kelihatan nanti. Banget, baik banget, orangnya juga lucu. Seneng lah ya pasti. Ada sesuatu yang dibuat-buat antara gue sama Ayu, apa yang kita punya saat sekarang ini baik-baik aja. Gue sangat menjaga itu, saling support itu yang paling pasti, dan yang paling penting. Dalam bentuk apapun, komentar di IG, Japrian apa segala macem gitu. Artinya kalaupun nggak pernah ada yang tahu one day memang benar gue jadi sama Ayu atau apa gitu, itu natural gitu loh. Gue sama Ayu baik-baik aja, jadi ya nggak, ya itu nanti mengalir dengan sendirinya aja gitu. Kalau emang baik-baik aja dan lo jadi orang nggak lebay ya santai, semuanya juga enak nanti gitu aja sih. Sekarang ini gue nya harus berusaha berubah untuk jadi yang lebih baik dulu sih, intinya sih itu gitu. Baru setelah itu faktor di luar itu akan mengikuti, intinya gitu. Jadi nggak ada banyak hal yang bisa gue sampaikan sih sebenarnya at this moment. Gue cuman bisa merasa berterima kasih tentunya buat Ayu sama keluarga, dan ya gue seneng gitu mendapat sambutan yang baik dan hangat. The best moment sih itu sih. Ternyata keberadaan saya dan kehadiran saya seneng, senyumnya sumringah atau apa segala macam, ya alhamdulillah. Berarti ya bagus, itu aja sih. Gitu ya, saya juga senang lah gitu. Maksudnya berarti ya dia seneng lihat saya gitu. Apa ya, sambutan yang hangat. Terima kasih banyak sih sebelumnya untuk buat Ayu dan keluarga, sambutannya hangat, nggak ada gap. Terima kasih buat Ayah Rojak, ternyata nungguin saya di depan lift. Jemput saya untuk diantar ke ruang itu rawat inap. Rasanya inilah warm lah, hangat gitu. Saya feel welcome juga. Itu nggak bisa kalau maksudnya pacaran udah bukan waktunya pacaran lagi, maksudnya dibawanya untuk serius, karena gimana pun kan Bilkis juga butuh sosok seorang ayah. Dan saya tuh nyarinya bukan yang ngasal-ngasalan, yang benar-benar bisa sayang sama Bilkis. Kalau cuma sayanya doang yang bahagia ngapain gitu. Sekarang ya kalau Bilkisnya senang, kalau misalnya orang itu nanti bisa bahagiain Bilkis, nganggep kayak anaknya, ya alhamdulillah banget. Baru itu nanti jadi calon suami saya gitu. Bercanda. Tapi saya tanya, kalau Bunda punya pacar boleh nggak? Nggak boleh. Bolehnya sama Ikis doang. Lah terus berarti nggak bisa punya papa dong? Ya udah nggak usah deh gitu. Kadang anaknya masih pelin-pelan, kebetulan aja. Ya namanya anak kecil kan pasti sibuk sama dirinya sendiri gitu. Mungkin dia juga sambil memperhatikan gitu nih, siapa nih gitu nih, temen nyokapnya gitu atau apa gitu. Selebihnya mah santai sih, maksudnya ya celingak-celinguk dan tingkahnya anak seumur dialah gitu loh. Gimana ya begitu aja. Udah gak siapnya. Udah ya, gue bukan muda lagi lah, umur juga udah tua gitu loh. 2020 ini gue 39, nanti Juli 39 tahun. Jadi ya pilihannya udah makin dikit sebenarnya lah. Bisa ngurus suami yang pasti sih.
Mas Wawan ini profesional kerja ya. Awal kenal mungkin dari awal. Saya dikenalin sama teman karena memang waktu itu kan kalian tahu sendiri aku udah nggak syuting lagi, udah nggak apa gitu karena memang udah capek pengen kerja yang lain gitu loh. Nah aku kenal dan memang aku ngomong sama dia bahwa ada kerjaan apa, oh boleh ini aku lagi ada ngebangun baru ngebangun tempat karaoke gitu kan, dia bilang boleh dong kamu kerja di PR gitu. Jadi PR ya. Apa? 2013 sampai 2014. Dalam rangka buat cari kerja ya. Apa namanya? Depan turunan dong, yang depan dong. Yang ungu. Tapi memang sebelum tertulis kontrak kerjanya. Mbak waktu itu. Orang kan di tempat karaoke kayak gitu kan teman-teman Mas Wawan banyak yang banyak teman-teman ya gitu, banyak rekan. Aku nggak pernah curiga, nggak pernah berpikiran yang gimana, cuma profesional kerja aja. Mas Wawan di mana, aku di mana. Oh gitu. Kita cuma ketemu makan siang aja. Nggak menjanjikan apa-apa, dia cuma berharap untuk mudah-mudahan kedepannya bisnis karaoke-nya ini bisa lebih bagus, banyak orang tahu tempat itu gitu. Ya mungkin aku berpikir itu hanya fasilitas. Kak Jadun kenal dari Makanya aku kemarin punya enak badan karena memang baru pulang dari luar kota. Oh. Nah lo ini kenapa ada mobil, ada ini, dia bilang pakai aja tuh fasilitas untuk kamu kerja. Tapi kenapa atas nama Mbak? Emang hargai pemberian karena kan nggak enak udah dikasih terus kenapa nanya-nanya. Oh ya sumpah deh saya nggak digagai aduh. Biar istiqomah. Baik kan? Alhamdulillah kemauan sendiri. Dapat mimpi. Dapat mimpi emang kayak gitu dari hati. Sekarang pasti lebih penutup ya. Terus sekarang kan lebih pakai baju yang mungkin sekarang lebih agak oversize, bawah. Rezekinya biar nanti awalnya lah. Udah ada program. Enggak, aku nggak ada program. Program. Tinggal dikasih aja sih, nggak ada mau program atau mau apa. Itu sih bodo amat mah enggak ya. Cuman kayak lebih yang aku lebih baik diem aja lah sekarang gitu. Aku kan nggak perlu harus cerita, oh aku tuh begini, aku tuh buat apa aja. Punya masalah yang berhubungan dengan hukum, walaupun masalahnya itu nggak di Jakarta, masalahnya itu di Kendari. Jadi kan kalau kita mau sidang itu kan harus datang ke Kendari ya kan, dan itu kan membutuhkan banyak biaya. Dan gue kan nggak cuma gue doang yang datang, tapi ada lawyer gue juga 2 orang harus ke sana, belum biaya penginapan, makan, stay selama di sana dan sebagainya lah. Nah itu kan butuh biaya. Lama-lama karena gue waktu itu karir gue lagi mentok, lagi karena masalah, nggak banyak kerjaan, bahkan banyak kontrak yang diputus. Pada akhirnya simpenan habis juga lama-lama gitu kan, udah jual ini jual itu, pinjam sana pinjam sini. Nah akhirnya pada suatu waktu udah mau sidang terakhir, udah bener-bener nih gak punya duit gitu, udah mau pinjam sama siapa lagi udah nggak tahu gitu. Nah, akhirnya gue curhat sama Christina gitu, Chris, gue udah bener-bener gak punya uang karena udah habis-habisan semuanya, gue pinjem dong sama lo, boleh nggak? Gue juga lagi ini nih, job lagi sepi, dia bilang gitu. Gue bisa ngasih lo, tapi nggak bisa sesuai dengan yang lo minta gitu. Akhirnya dia ngasih gue, terus ya alhamdulillah gitu. Tapi dia rekomendasikan Isda dia gitu. Lo coba deh telepon Isda, dia baik banget orangnya. Nah gue udah menafikan rasa malu gue, walaupun gue nggak kenal baik sama Isda karena memang jarang ketemu di panggung kan. Akhirnya gue telepon istri gue, Krisna, lo tau lah masalah gue seperti ini. Kalau emang lo ada uang 10 juta yang lagi nganggur, gue boleh pinjem nggak? Gue harus berangkat sidang terakhir tuh besok. Lo kapan butuh? Ya sekarang, karena kan sidangnya besok. Oke. Dia nggak pakai mikir lama loh, alhamdulillah. Terus dia, lo nomor rekening lo berapa? Akhirnya gue kasih nomor rekening, ya nggak sampai 5 menit dia udah transfer 10 juta, segampang itu gitu loh. Tapi kan untuk mendapatkan orang yang benar-benar bisa ngasih kepercayaan ke kita itu kan melalui tahap juga kan, setelah kita pinjam sana pinjam sini nggak dapat, bahkan ke orang yang terdekat pun juga mental semuanya. Akhirnya ya Allah, akhirnya kasihan juga gitu, ngasih jalan keluar. Sampailah ke Isda ngasih pinjam 10 juta. Ini gue mesti balikin kapan? Gue bilang sama Isda, udah lo nggak usah pikirin, nanti lo ada punya duit lo balikin. Oh ya sudah, thank you. Ya udah, akhirnya setelah semuanya kelar, alhamdulillah sidang kelar, gue dinyatakan tidak bersalah, gue mulai bisa bekerja lagi, ada uang, gue nyicil ke Isda. Saya pikir juga dia pasti akan melakukan itu ke orang lain gitu. Makanya sampai sekarang kan dia karirnya bagus, rezekinya bagus, angkatannya dia kan ya cuman dia lah yang menonjol, karena memang dia menurut gue dia
dia suka menolong orang dan tidak pernah diingat-ingat lagi kalau dia pernah nolong atau disebut-sebut lagi gitu. Duit sama lo nih, ya kan, lo teman baik gue lah gitu. Nah, tapi ternyata duit yang dipinjemin ke gue itu, waktu itu gue mau pengen buka satu penginapan di Sukabumi, ternyata hasil korupsi dari perusahaannya gitu. Nah kan gue nggak tahu apa-apa, ya kan, nggak tahu apa-apa bahwa itu adalah uang hasil korupsi. Kalaupun gue tahu dari awal kan gue nggak bakalan mau dong, ya kan. Nah akhirnya gue disangkut pautkan, gue dituduh pasal 348 kalau nggak salah itu pasal penadahan uang hasil korupsi. Nah akhirnya yang menuduh itu adalah bosnya teman gue itu. Nah akhirnya gue balikin tuh duit ke bosnya itu, tapi tetap proses hukum tetap berjalan gitu loh. Nah itu yang bikin gue kalang kabut itu adalah proses hukumnya itu, untuk membuktikan bahwa gue tidak bersalah. Jadi ternyata tidak bisa serta merta gue balikin proses hukum selesai gitu, padahal udah gue balikin duitnya. Nah seperti itu. Jadi gue bener-bener hancur-hancuran waktu itu, secara karir gue jatuh, secara perekonomian jatuh, nama baik jatuh, bener-bener nyungsep, udah bukan jatuh ke tanah lagi tapi masuk ke dalam tanah. Ya namanya juga orang berikhtiar ya, cuman kan di usia saya sekarang ini udah gak terlalu ngoyo lagi lah, nggak seperti dulu. Kata kalau Allah ngasih, mengabulkan doa saya dan menijabah ikhtiar saya, ya ayo kita jalan gitu, dapat pasangan yang pas, luar dalam, lahir batin. Tapi kalau misalnya ternyata sampai akhir hayat saya harus tetap berada di panti jomblo, nggak apa-apa juga gitu. Terus selama ini juga sudah berlatih dengan kejombloan ini gitu. Jadi ya bismillah aja. Bercerai gitu kan, bercerainya dalam keadaan yang tidak begitu baik. Jadi menurut saya masih agak sedikit trauma lah rumah tangga. Jadi ntar dulu deh, gue masih juga belum bisa menghilangkan perasaan traumatis itu gitu loh, walaupun udah agak lama gitu ya. Dan maksudnya sejalannya aja gitu, go with the flow sambil mengalir. Tapi teman-teman ada isu yang dijodohin sama saya, mau dijodohin sama saya, dicomblangin sama saya itu satu yang memang perempuan yang usianya sudah tidak muda lagi, yang sudah ditinggal mati suaminya gitu. Itu yang selalu yang selalu ditawarin ke saya. Jadi ya mungkin sesuai umur juga ya, nggak mungkin kan tiba-tiba saya nikah gitu dengan usia 17-18 tahun gitu kan, apa kata dunia gitu kan. Tapi ya nggak tahu juga, namanya jodoh, bisa terjadi juga. Tapi selama ini belum pernah ada gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.